Mitos atau fakta, tempelin capung ke pusar itu bisa ngilangin kebiasaan ngompol pada anak kecil? Kayaknya mitos deh. Mitos atau fakta, anak yang terkena obesitas adalah faktor keturunan? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos atau fakta, ngantongin batu bisa ngilangin rasa kebelet? Mitos. Mitos? Mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten YouTube gua Restu Bako. Jangan lupa sebelum tonton video ini klik tombol subscribe dulu. Coba dong demoin ketika di atas panggung teaternya kayak gimana, biar lebih enak nih. And action. Into, aku takut Rinto, di sini gelap sekali. Sudah King. Kau ini sudah dewasa. Aku takut Rinto, di sini gelap. Ada aku di sini, ada aku. Apa yang kau takutkan? Rinto tidak, Rinto ibu. Oh, keren banget. Keren. Itu yang matanya, tuh sorot matanya. Coba menuju ke kamera lagi pas Into, sorotnya ke kamera. Into. Anggap si Into itu kamera coba. Coba di siapa kamera? Rinto, Udah bang? Ya, 1, 2, 3. Rinto, aku takut Rinto. Di sini gelap sekali Rinto. Mama. Gila, kayak gue tadinya mau banget, boleh. Kita tunduk. Itu keren banget kejiwaannya dari benar-benar teater tuh dari mata, kemudian dari dialog, ya guys, itu benar-benar sangat menjiwai, pesannya tuh nyampe banget ya. Dari situ aja gue tau kayak si dia ini ketakutan gitu kan. Tapi memang harus seperti itu. Karena memang senjata aktor itu adalah dari mata. Dari mata turun ke hati. Jadi jangan sampai kehilangan keraguan. Jangan sampai ragu di mata itu terlihat ragu. Karena itu akan memecah semuanya gitu, malah jadi nggak fokus, terus rasanya nggak nyampe gitu kan. Biasanya apa sih yang dibayangkan teman-teman ketika ingin memerankan sesuatu, misalkan karakter sedih, bahagia, marah, bayangannya tuh ilustrasi teman-teman tuh imajinasinya apa gitu? Biar menjiwai, misalkan kalau pengen sedih, flashback ibu atau apa gitu. Ada Tergantung sih ya, tergantung orangnya. Itu tergantung pengalaman pribadi si aktornya. Kalau saya, kalau memerankan yang sedih gitu, pasti saya observasi dulu. Ini sedihnya sedih apa? Sedih kehilangan kah? Sedih disakiti kah? Atau sedih duit hilang gitu kan beda gitu sedihnya. Kayak gimana? Marah itu. Contohin aja, sedih kehilangan coba, sedikit aja, sedih. Coba ada Sedih kehilangan. Mana ya? Nggak ada handphone ini kemana? coba cek lagi. Handphone gue mana hilang? Ingat tahu. Coba Coba. Oke, keren. Tapi coba pakai intonasi teater gitu. Handphone kau kemana? Sebenarnya Orang nanya gitu. Aku adalah Rahwana, ada gitu ya kan? Ya, memang harus dilebih-lebihkan. Iya, kan, di atas kan. panggung gitu. Karena saya sedikit menyesuaikan karena di sini masuk frame gitu. Oh iya. Takutnya berlebihan seperti itu. Soalnya yang denger nanti. Oh iya, apaan sih? Ya, waduh, bilang gitu banget. Tapi ke bawah nggak sih ketika beres manggung, latihan, tiba-tiba kalau selesai manggung itu ke bawah nggak sih ke sehari-harinya gitu? Ke bawah. Saya Ke pernah bawah sampai ke nggak? bawah, saya pernah sampai ke bawah. Tapi jangan sampai kita terbawa Nah, sebenarnya. Itu Pasti itu sih, pasti terbawa sih. Setelah pementasan selalu ada rasa-rasa masih jiwanya itu masih dapat. Iya. Nah di situ setelah pentas itu pasti ada namanya clearing. Clearing. Jadi Clearing, ya. ya clearing. Nah, Jadi proses pembersihannya. Nah gimana tuh? Ya ada metodenya. Oh ada ya. Kalau pengen tahu
ikuti teater gandrung. Latihan sama teater gandrung. Sekarang masuk di segmen mitos atau fakta. Nah, jadi peraturan itu adalah teman-teman nanti dijawab pertanyaan yang ada di sini ini mitos atau fakta. Kalau teman-teman salah, maka teman-teman harus buka aibnya teman-teman semua. Aibnya, entah itu kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, atau utang banyak, pokoknya dibongkar aibnya. Siap? Atau bongkar aib teman boleh? Boleh. Kita jagonya bongkar aib teman. Boleh. Tapi kita tanya satu-satu dulu nih. Ini untuk yang pertama, untuk lu ya. Siap ya? Mitos atau fakta ya? Mitos atau fakta, tempelin capung ke pusar itu bisa ngilangin kebiasaan ngompol pada anak kecil. Mitos atau fakta? Gue suka melakukan, tapi Mitos atau fakta? kayaknya mitos deh. Apakah jawabannya benar? Kalau ada suara ini jawabannya benar. Mitos! Benar. Berarti tidak dibuka aib. Aman aib besar. Ya. Saya bilang mitos, tapi saya melakukan itu beneran. Berarti dibuka aib. Oke, yang kedua ya. Yang tengah nih, saya dijawab nih ya. Siap-siap bro. Mitos atau fakta? Anak yang terkena obesitas adalah faktor keturunan. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, apakah jawabannya benar? Kita dengar suara ini. Tetel, salah. Itu fakta. Sekarang buka aib. Akhirnya mau dibukain sendiri apa dibukain teman-temannya? Aduh malu. Mau bukain enggak? Buka sendiri aja deh ya. Apa aibnya? Pilih aja satu. Satu aja satu. Aduh gimana banyak aibnya. Publik. Jadi kami ini termasuk salah satu yang aibnya 2 publik ya. Gue publik. Gimana? Jadi kalau kita lagi bercanda ya, ini aib sih bener. Kita lagi bercanda nih. Ini bukan porno atau apa? Tidak. Pakai riset. Saya kalau bercanda suka ngeliatin pantat. Nanti nggak tembus sensor nih. Kalau kayak gitu sih. Ada fotonya kan? Masukin aja. Jadi itu sumpah ngerusak psikis kita yang Gimana? langsung. Lu pengalaman lu? Pernah gue depan-depanan banget sama mantannya yang no sensor gitu. Dan Ada bersih-bersih hitam gitu. ya, dan itu sungguh ngerusak psikologi gue sendiri gitu. Jadi Lu pernah dikerjain juga? ini paling sering kan? Ini 2 orang paling sering karena mereka sering nginep di rumah saya. Bukan homo ya. Kita nggak mau. Bukan homo karena memang sering produksi dan kita sering nginep. Jadi mereka udah pada tahu kebiasaan. Jadi seluruh tubuh dia tuh kita udah tahu. Sekarang pertanyaan mitos atau fakta untuk Aliando. Mirip kan sama Aliando? Mitos atau fakta, ngantongin batu bisa ngilangin rasa kebelet. Mitos. Mitos? Mitos. Jawabannya benar atau tidak? Salah. Kantongin batunya di dalam pantat. Jadi maksudnya hilang. Biasanya hilang ya, karena dia biasa. Sering. Di pantat kiri. Sudah sensor. Bahaya sekali. Buka aib. Buka aib. Boleh gak sama orang lain aja gitu. Jadi jangan saya sendiri gitu. Oh iya, emang buka aib. Karena teman saya ini Aldi orangnya perfeksionis, jadi dia merasa tidak punya aib. Dia tuh selalu menampilkan tampak bajingan. Pak gak mau tampak cowok-cowok full bajingan sekali ya. Chris, Kalau mau dibukain. Ya, yang ada ya. Mau yang mana? Yang mana aja gitu. yang paling Mumpung aja dia di belakang. yang paling amazing. Beijing nggak? Oh dia kan bukain pantat. Tahu. Kan gini, kita kan sering nginep di rumah Ando ya. Iya. Si Ali itu kebiasaan kalau habis mandi nggak pernah makan. Langsung lari. Dan gue selalu ngeliat semua tubuhnya. Gak dari masih nggak pernah makan langsung lari. Cuma ada temen itu doang. Apa sekali begitu di luar.
dia tuh karena mitosnya di rumah gua tuh ada makhluk Jadi penakut banget. kalau dia mandi pintunya nggak pernah ditutup. Nah terus langsung lari nggak pernah Nah, buka. itu kalau habis mandi nggak pernah buka, jadi langsung beceknya di Ditutupin doang ini langsung lari. Ya, itu bisa gitu klarifikasi loh. Klarifikasi. Tidak, itu fakta udah bener. Itu bener ya. Ya itu faktanya. Kenapa lu bisa segitunya gitu? Karena di rumah dia tuh agak-agak janji gitu takut. Tadi kan satu, buka lagi ada lagi kayaknya. Udah mau, gua lagi sih. Buka lagi deh. Nah, sekarang ada pertanyaan nih buat kalian bertiga nih. Di era digital seperti sekarang, apakah antusiasme anak-anak milenial terhadap teater ini tinggi gak sih? Terus ada gak sih cara teman-teman biar anak milenial ini terdorong atau tergerak untuk menyukai teater dan dia menonton tuh gimana? Kalau dari kita sih sebenarnya Teater Gandrung sendiri itu memang tujuan salah satunya itu untuk menggerakkan anak-anak zaman sekarang gitu agar tetap cinta dengan budaya sendiri. Nah jadi mau nggak mau setiap pertunjukan kita, setiap pergerakan kita itu selalu membawa perasaan. Jadi semoga orang-orang yang menonton semakin mengapresiasi dengan karya seni, semakin mengapresiasi budaya-budaya yang kita bawakan. Itu selalu kita pertahankan gitu. Karena memang tujuannya itu ya itu tadi ada agar dari teater sendiri kita bisa melepas itu, penontonnya bisa melepas kegiatan main gadget atau nonton bioskop yang modern ya, terkesan modern gitu. Jadi lebih tertarik terhadap sesuatu yang memang budayanya lebih kental. Tapi sejauh ini anak-anak milenial, misalnya di kota Bogor lah atau ambil alih lah Bogor Raya lah, Bogor, gimana sih responnya anak milenial terhadap teater sendiri? Kalau anak milenial kita bicara wilayah, kalau untuk wilayah kota Bogor sendiri itu milenialnya sudah cukup lumayan responsif ya, ada apresiasi gitu, excited lah pokoknya. Tapi kalau untuk di daerah kita sendiri, terutama Kabupaten Bogor itu memang agak kurang ya. Karena sekalipun memang mereka berminat untuk menonton pertunjukan musik, harus dipaksa. Oh berarti kedua karena pengen kelihatan keren aja gitu. Oh, buat instastory. Nah, teater nih ya. Tapi itu kan bisa jadi cara untuk mengikat milenial kan. Milenial teater. Itu gimana persepsi dari masyarakat sendiri sih? Sejauh ini udah punya banyak fans dong pasti. Alhamdulillah dua. Saya sama kameramen. Tapi sejauh ini nih kalau misalkan kemana-mana karena udah tampil banyak panggung, misalkan ketemu di jalan, ini main teater ini gini-gini atau di DM Instagram, follower makin naik gitu. Ya, itu lumayan lah. Alhamdulillah ketika kita selesai pentas itu followers naik. Walaupun memang nggak seberapa sih gitu. Tapi ya cukup lumayan lah. Kalau misalkan kita setelah pentas itu dan kita pentasnya keren, apalagi yang dianggap penonton gila nih menyentuh perasaan mereka gitu, karena kan milenial sekarang itu gampang banget bucin ya. Betul gitu, walaupun padahal nggak ada objeknya gitu kan, mereka bucin dengan dirinya sendiri gitu. Lebih banyak suka filmnya itu tuh yang rindu berat. Iya. Dan jangan nonton juga. Enggak sih. Kita aja yang rindu. Kita aja. Rindu teater kan. Nah, itu jadi salah satunya juga kita harus bisa menyentuh perasaan mereka supaya mereka tertarik gitu. Wah, kayaknya bisa mewakili apa yang gua rasakan. Kita harus bisa mengambil kerana situ sebetulnya untuk memikat hati para milenial sekarang. Dampak untuk pemainnya sendiri itu gimana? Misalkan setelah teater gandrung akhirnya gua lebih jadi banyak job, panggilan di mana-mana gitu. Ada yang ngajak kerja sama teater lagi atau film bahkan atau apa gitu. Kalau untuk kerjasama, alhamdulillah banyak dari anak-anak teater ya, semua di Bogor lah. Khususnya kita nih anak-anak teater gandrung, kita udah ngeling kemana-mana lah gitu. Kayak Aldi kan nanti pentas di mana sama kelompoknya Aldi, kelompok Bunyi Sunya ya. Bunyi Sunya. Ada YouTube-nya juga ya? Ada apa namanya? Kumpulan Bunyi Sunya. Nah, di subscribe ya. Ya. Di subscribe. Terus saya bantuin. Saya dengan LAB Laboratorium Aktor Bogor. Ada Instagramnya?
Ada. Itu LAB. Nah, dari LAB juga saya belajar teater, belajar produksi segala macam, dan akhirnya saya dikenalkan sama salah satu rumah produksi film layar lebar, dan alhamdulillah kemarin saya baru selesai main film layar lebar. Nanti tunggu teasernya di YouTube. Insya Allah Januari Judulnya akan tayang. Judulnya Bangkitnya Mayit The Dark Show. Jadi apa sih? Jadi apa sih? Saya berperan sebagai ustadz. Assalamualaikum Mufti. Boleh banget. Kalau yang satu belum main film juga? Iya, jadi batu. Aldi dan teman-teman yang lain juga ikutan film-film pendek dengan komunitas-komunitas film yang lain. Saya juga tidak terlepas dari dunia teater untuk main film, karena memang kalau bukan karena adanya LAB dan Sanggar, saya juga Sanggar ya? Sakti gitu, saya tidak akan bisa kemana-mana gitu. Saya sangat berterima kasih dengan teater ini dan yang memperkenalkan pertama kali teater kepada saya gitu. Itu jadi saya ngerasa, oh gue punya ilmu nih gitu, merasa punya ilmu ya di teater gitu, walaupun nggak seberapa. Ada nggak sih buat teman-teman sendiri nih pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin berkarya teater khususnya, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman, disampaikan kepada penonton-penonton subscriber yang ada di sini? Jadi kasih pesan buat remaja kita tentang teater itu seperti apa, jadi harus berkarya, motivasi lah. Motivator. Kalau untuk anak muda zaman sekarang, milenial, pesannya ini negeri ini gitu, dan ya bangsa ini, masyarakat di sekitar kita sebetulnya sudah, menurut saya sudah kehilangan jejak. Nah, rekam jejaknya kita bisa belajar di teater. Itu kita belajar mengkritisi melalui kesenian yang asik lah gitu. Betul. Kita belajar yang asik itu menurut saya di teater. Walaupun banyak yang lain. Demo dengan seni. Iya, demo dengan seni. Gitu kan. Kita di atas panggung kita membicarakan dan menyuarakan suara gitu kan. Itu menurut saya keren, dan kalian harus mencoba itu kalau mau keren dan kalau mau punya banyak foto profil di atas panggung sambil bergaya, ikutan teater. Teater gandrung. Nah, caranya gimana tuh kalau pengen gabung sama teater gandrung? Ketik rek. Nah, kalau mau ikutan latihan kita untuk masyarakat luar, untuk anak-anak sekolah, kita buka setiap hari Sabtu pagi pukul 8. Itu kita latihan di belakang STKIP Muhammadiyah Luliang, Muhammadiyah Bogor, di sana. Kalau nggak di situ kita latihan di Terminal Luliang. Terminal Luliang. Kalau nggak tahu nanti link alamatnya ada di description ya. Terus Instagramnya ada juga. Instagramnya ada. Teater Gandrung. Teater Gandrung and Sport. Gandrung and Sport ya enggak? Iya, Gandrung. Tapi kalau teman-teman yang mau gabung langsung saja ke Terminal Luliang atau ke STKIP Muhammadiyah Bogor. Yes, keren banget. Ada lagi apa pesan-pesan sebelum kita closing? Biasanya mungkin Aldi mau ngasih pesan-pesan gitu. Udah cukup aja. Kayaknya kalau dari saya sebenarnya nggak ada pesan-pesan ya. Cuman setiap apapun yang kita pertunjukkan itu pasti menyimpan pesan. Jadi ketika kalian ingin tahu apa yang kita sampaikan melalui kesenian, ya tonton pertunjukan kami. Asik. Ada nggak terakhir? Ada nggak pertunjukan yang akan datang? Oh ya, saksikan, tunggu saja di bulan Januari. Insya Allah di bulan Januari kita akan mengadakan pentas tunggal Teater Gandrung. Di mana sih? Di mana sih? Di kampus tercinta. Di kampus STKIP Muhammadiyah. Iya, ditunggu aja teman-teman, follow Instagramnya Teater Gandrung. Dan terima kasih banyak kalian udah mampir di konten YouTube gua dan main-main Goki Radio. Dan pokoknya luar biasa, nanti dikasih tiket gratis. Asal bisa bawa penonton. Sudah selesai, dan terima kasih banyak. Jangan lupa di follow IG Teater Gandrung, Teater Gandrung _ dari IG Indo. IG mau nama IG-nya? Iya, @sendu tidur. Asik. Kalau gua @rido _rfalah. Kalau gua @salfs.
Udah. Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk di subscribe video ini, komen. Kalau misalkan pengen manggil Teater Gandung untuk perform, langsung komen di bawah. Pokoknya terima kasih banyak buat Teater Gandung. Sampai jumpa lagi, alright? Thank you very much. Yo, terus stay tune dan subscribe. Hit subscribe dulu channel YouTube Restu Barco, komen, like, dan juga share. Hanya di konten ini banyak tawa, banyak canda, banyak inspirasi. Ceria, cerita inspirasi aja.